Selamat pagi, Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal dan rekan-rekan kelas D. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan dan gambaran umum audit internal. Berikutnya izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada Ninyo Mansri Warini, absen 6, dan saya sendiri, Komanggita Anjali, absen 20. Jadi, hari ini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama, ada evolusi audit internal, yang kedua, perbedaan audit internal dan audit eksternal, yang ketiga, sertifikasi audit internal, dan yang terakhir, independensi dalam audit internal. Sebelum masuk kepada materi mengenai evolusi audit internal, ada baiknya kita mengenali dulu apa itu audit internal. Jadi, menurut Milton Stephens von Rowe, yang merupakan pakar, ekonom, dan penulis buku Internal Audit Manual, kegiatan audit internal merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh orang di dalam organisasi yang telah terlatih dalam bidang ketelitian, dapat dipercaya, efisien dalam mengatur catatan organisasi, dan dapat melakukan pengendalian internal di dalam perusahaan. Pada awalnya, audit internal berfungsi sebagai adik dari profesi auditor eksternal dengan pusat perhatian pada penilaian atas keakuratan angka-angka keuangan. Kemudian, saat ini audit internal telah memisahkan diri menjadi disiplin ilmu yang berbeda dengan pusat perhatian yang lebih luas. Evolusi audit internal dimulai pada abad-abad permulaan, di mana ilmu dan profesi audit internal telah dimulai pada tahun 3500 sebelum Masehi. Jadi, catatan sejarah mengenai peradaban Mesopotamia menunjukkan adanya tanda-tanda kecil yang dibuat di samping angka-angka transaksi keuangan. Jadi, di mana seseorang menyiapkan laporan transaksi, kemudian orang lain akan memverifikasi laporan tersebut. Kontrol internal, sistem verifikasi, dan konsep pembagian tugas kemungkinan telah dilakukan pada masa-masa di abad permulaan. Nah, sejarah mencatat bahwa masyarakat Mesir, Cina, Persia, dan Yahudi pada abad-abad permulaan sudah menerapkan sistem yang sama. Misalnya, orang-orang Mesir mensyaratkan adanya saksi dalam transaksi penyerahan padi ke lumbung desa dan adanya dokumen yang sah untuk transaksi tersebut. Kemudian, catatan sejarah tentang masyarakat Yunani menunjukkan diperlukannya prosedur otorisasi dan verifikasi. Kerajaan Romawi kuno mengenal yang namanya sistem dengar laporan. Jadi, seseorang karyawan akan membandingkan catatannya dengan catatan karyawan lain. Verifikasi secara lisan dirancang untuk menghalangi para karyawan yang bertanggung jawab terhadap dana untuk melakukan kecurangan. Nah, dalam perkembangannya, tugas mendengarkan ini muncul sebagai istilah audit yang berasal dari bahasa Latin, yaitu auditus atau mendengarkan. Nah, kemudian pada abad-abad pertengahan, yaitu pada abad ke-13, sistem pembukuan berpasangan atau double entry mulai diterapkan. Kemudian audit internal di masa revolusi industri dimulai ketika terjadi revolusi industri di Inggris, di mana perusahaan-perusahaan mulai memperkerjakan akuntan untuk memeriksa catatan keuangannya melalui jurnal maupun laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya sebagai bahan bukti. Lebih dari sekedar mendengarkan, verifikasi audit kemudian berkembang menjadi verifikasi catatan tertulis dan perbandingan angka-angka yang tertera pada jurnal dengan bahan bukti dokumennya. Kemudian audit internal di tahun-tahun belakangan ini itu dimulai ketika orang-orang kaya Inggris mulai berinvestasi ke lintas negara seperti Amerika Serikat, dan mereka menginginkan verifikasi keuangan secara independen atas investasinya
melalui auditor-auditor dari Inggris dengan menggunakan metode dan prosedur audit yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Dengan munculnya undang-undang perusahaan Inggris ini menyebabkan pentingnya pertanggungjawaban kepada investor. Karena Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang seperti ini, sehingga audit merupakan pengganti yang memenuhi kebutuhan para pengusaha. Setelah Perang Dunia Pertama, di mana perekonomian Amerika Serikat mengalami peningkatan. Jadi banyak perusahaan mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit meskipun tidak disyaratkan. Nah, pertumbuhan perusahaan membatasi kemampuan manajer untuk mengawasi masalah operasional, sehingga menjadikan audit internal sebagai fungsi yang semakin penting. Selama beberapa tahun, auditor eksternal terus memberikan pengaruh terhadap perkembangan audit internal. Audit internal modern mulai muncul pada tahun 1941 ketika Ikatan Auditor Internal atau IIA dibentuk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan dari auditor internal dan juga auditor eksternal. Dilihat dari tanggung jawabnya, auditor internal melakukan penilaian secara independen atas aktivitas operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sedangkan auditor eksternal hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendapat mengenai operasional perusahaan. Kemudian, auditor internal merupakan karyawan perusahaan atau bisa juga merupakan entitas independen. Sedangkan auditor eksternal itu merupakan orang yang independen di luar perusahaan. Nah, secara umum, fungsi dari audit internal tidak wajib bagi organisasi. Namun, untuk perusahaan yang bergerak di industri tertentu seperti perbankan, perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Kemudian perusahaan-perusahaan milik negara juga diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Sedangkan pada auditor eksternal, perusahaan-perusahaan yang listing dan badan-badan sosial hingga partai politik dalam keadaan-keadaan tertentu diwajibkan untuk melakukan audit eksternal oleh undang-undang. Seorang auditor internal tidak harus seorang akuntan, namun juga bisa saja teknisi, personil marketing, insinyur produksi, serta personil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lainnya yang akan memenuhi syarat untuk melakukan audit internal. Kemudian, auditor eksternal harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya errors dan irregularitas. Nah, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material serta melaporkan temuan tersebut. Yang berikutnya, auditor internal melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola oleh perusahaan. Sedangkan yang akan menggunakan laporan dari auditor eksternal biasanya adalah pihak ketiga seperti pemegang saham dan juga calon investor. Audit internal fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan auditor eksternal fokus pada ketepatan dan kemudahan pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Auditor internal langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang telah ditelaah. Sedangkan auditor eksternal sekali-sekali akan memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kekurangan secara umum, tetapi juga bisa memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan secara material. Audit internal ini independen terhadap aktivitas yang diaudit, tetapi akan siap sedia untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan dari semua
tingkatan manajemen. Sedangkan auditor eksternal independen terhadap manajemen dan dewan direksi, baik dalam kenyataan maupun secara mental. Dari segi waktu, auditor internal akan menelaah aktivitas secara terus-menerus, sedangkan auditor eksternal menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik. Biasanya dilakukan sekali setahun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang sertifikasi audit internal. Sertifikasi internal auditor sangat dibutuhkan untuk menunjang kompetensi dan profesionalitas seorang auditor internal. Internal auditor memiliki tugas yang tidak mudah. Mereka dituntut agar bekerja secara profesional dan tentunya independen. Agar bisa menjadi seorang internal auditor yang demikian, tentunya harus melewati berbagai macam tahapan, salah satunya dengan mengikuti sertifikasi internal auditor. Untuk menjadi auditor internal tersertifikasi, dapat mengikuti pelatihan Certified Internal Auditor yang sering disebut CIA. CIA adalah sertifikasi yang sudah diterima secara global dan menjadi salah satu standar bagi seorang auditor internal yang kredibel dan profesional. Ujian CIA menguji pengetahuan dan kemampuan peserta mengenai praktik audit internal saat ini. Ujian tersebut menguji keahlian manajemen, prinsip-prinsip kontrol, manajemen risiko, kontrol internal teknologi informasi, strategi untuk mengembangkan usaha dan tata kelola, serta topik-topik lainnya yang berkaitan. Sertifikasi auditor internal juga dapat dilakukan salah satunya dengan mengikuti pelatihan ISO 37001. Standar ini memungkinkan untuk menyampaikan persyaratan dalam penetapan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen anti penyuapan. Nah, selanjutnya itu bagaimana menjadi internal auditor bersertifikat. Untuk menjadi internal auditor bersertifikat, wajib memperoleh gelar sarjana terlebih dahulu dan memiliki pengalaman kerja pada bidang terkait audit internal minimal 2 tahun dan nantinya akan mendapatkan 100 hingga 150 jam pembelajaran untuk menghadapi ujian kredensial. Setelah tersertifikasi, auditor internal juga harus melanjutkan pendidikan dengan waktu 40 jam per tahun agar pertahankan sertifikasinya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu independensi dalam audit internal. Salah satu hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif adalah departemen audit internal tersebut harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan. Menurut Sawyer, auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalismenya, memberikan opini yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Independensi selalu dihubungkan dengan objektivitas dalam internal auditor seperti yang dijelaskan oleh IIA dalam Musler sebagai berikut. Objektivitas adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor internal saat melakukan penugasan. Auditor internal harus memiliki sikap yang tidak memihak dan menghindari situasi konflik kepentingan karena hal itu akan merugikan karakteristik lingkungan yang diinginkannya, di mana jasa penjamin dilakukan oleh individu atau tim, yaitu diinginkan bagi individu atau tim untuk bebas dari konflik kepentingan material yang mengancam objektivitas. Sukrisno mengemukakan bahwa independensi internal auditor antara lain tergantung pada yang pertama kedudukan internal audit departemen IAD tersebut dalam organisasi perusahaan. Maksudnya kepada siapa IAD bertanggung jawab. Yang kedua, apakah IAD dilibatkan dalam kegiatan operasional. Kedudukan Departemen Internal Audit di dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status Departemen Audit Internal dalam suatu organisasi perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya di dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari Departemen Audit Internal harus cukup dapat untuk menyelesaikan tanggung jawab audit. Internal audit yang independen tidak boleh untuk
terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, apalagi kegiatan yang diperiksanya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.